Ketika semua agama yang berkitab suci tidak berasal dari Jawa, lantas apakah ada kaitannya antara agama-agama tersebut dengan spiritual Jawa? Jawab, tentu saja tidak ada. Namun ketika spiritual Jawa merupakan warisan dari Ratu Sheba yang menjadi seiman dengan Raja Sulaiman dari Yehuda, maka hal ini menjadikan pintu bahwasanya spiritual Jawa akan terkait dengan semua agama yang berkitabkan suci tersebut. Terutama ketika Yesus dalam Injil Perjanjian Baru mengatakan bahwasanya tuannya Raja Daud adalah sebagai Mesias. Yaitu ketika yang diimani oleh Ratu Sheba adalah tuannya Raja Daud dalam Mazmur Perjanjian Lama sebagai Gusti, maka Gusti itu telah menjadi Mesias oleh perkataan Yesus dalam Injil Perjanjian Baru. Sebab sebelum kedatangan Yesus, orang-orang mengatakan bahwasanya Mesias adalah anak Daud, namun hanya Yesus sajalah yang telah mengatakan bahwasanya tuannya Daud yaitu Gusti adalah Mesias. Sehingga dari sinilah terdapat hubungan yang erat antara Yesus dengan spiritual Jawa, yakni ketika dikatakan bahwasanya Gusti adalah Mesias. Maka seolah-olah telah terdapat dua Mesias, yaitu menurut perkataan orang-orang, bahwasanya Mesias adalah anak Daud dan menurut perkataan Yesus yakni Mesias adalah tuannya Daud. Ketika Mesias sebagai anak Daud, hal ini tidak ada kaitannya dengan spiritual Jawa, sebab hanya terfokus pada keturunan Daud. Namun ketika dikatakan bahwasanya tuannya Daud adalah Mesias, maka barulah ini berkaitan dengan spiritual Jawa. Oleh sebab tuannya Daud itulah yang telah dipercayai oleh masyarakat Jawa dari Ratu Sheba sebagai Gusti. Lantas apakah masyarakat Jawa itu sendiri telah mengetahui bahwasanya kepercayaan kepada Gusti yang sudah ribuan tahun dianut tersebut telah berubah menjadi Mesias sebagaimana perkataan Yesus? Hal ini tentu saja belum diketahui oleh masyarakat Jawa, sebab Yesus tidak turun di tanah Jawa, melainkan di Yerusalem di Timur Tengah pada awal abad pertama tahun Masehi. Meski Injil telah diwartakan ke seluruh dunia termasuk ke tanah Jawa, baik secara tersembunyi oleh para misionaris maupun secara terang-terangan oleh bangsa Eropa yang berujung kepada penjajahan dengan semboyan 3G, Gold, Glory and Gospel. Namun yang dihabarkan adalah Yesus sebagai Tuhan dan Mesias anak Daud, bukan menghabarkan Gusti dalam kepercayaan Jawa sebagai Mesias. Di masa sekarang, orang Jawa yang mengatakan Tuhan atau Gustinya sebagai Yesus maka ia tidak disebut berspiritual Jawa lagi, melainkan telah beragama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Sedangkan orang Jawa yang mengatakan Tuhan atau Gustinya sebagai Allah, maka ia telah menganut agama Islam. Lantas siapakah Gustinya bagi orang yang berkepercayaan atau berspiritual Jawa saat ini? Nah, mungkin kita pernah mendengar istilah manunggaling kawula Gusti? Kalau istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih sebagai bersatunya antara hamba yaitu kawula dan Tuhan yakni Gusti. Biasanya orang kebanyakan menafsirkan istilah kata kawula sebagai diri manusianya, sedangkan Gusti sebagai Tuhan, maka istilah manunggaling kawula Gusti bermakna bersatunya antara diri manusia dengan Tuhannya. Hal tersebut memang berlaku pada zaman dahulu, yakni bagi kawula yang adalah seorang raja sebagaimana Daud maupun Salomo dalam Perjanjian Lama. Namun setelah era Perjanjian Baru, sebenarnya Gusti telah berubah menjadi kawula, yaitu hamba. Artinya, kawula di situ bukan diri manusia baik selaku raja sebagaimana dalam Perjanjian Lama maupun manusia atau rakyat jelata biasa. Melainkan Gusti yang telah berubah menjadi kawula, jadi Gustinya spiritual Jawa adalah kawula. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi di situ ada Tuhan yang berfirman kepada tuannya Daud. Ketika Daud adalah Raja Israel, lantas siapakah sebagai tuannya seorang raja? Padahal Israel saat itu adalah kerajaan merdeka tidak di bawah kekuasaan siapapun. Nah, ketika kita melihat ayat tersebut di dalam konteks bahasa Ibrani, Hebrew, maka kata Tuhan yang bernomor 03068 adalah berasal dari kata Yehovah, yang bermakna Yahweh, Tuhannya bangsa Israel. Sedangkan kata Tuhan yang bernomor 0113 adalah berasal dari kata Audon, yang bermakna Tuan, Lord, Master juga Tuhan, sebagai rujukan atas kata Adonai, yakni gelar atau panggilan atas Yahweh. Sehingga pada kedua kata tersebut memang terdapat dua eksistensi. Tuhan menurut pihak manusia, yaitu Yehovah, Tuhan oleh kalangan agamawan, dan Audon, Tuhan oleh kalangan kerajaan, di mana Audon yang disebut Tuan oleh Raja Daud adalah raja di atas segala raja. Sebab ketika Daud selaku Raja Israel yang merdeka telah menyebutnya sebagai Tuan, maka ia otomatis adalah sebagai raja di atas segala raja.
Lantas siapakah sebenarnya Auden tersebut? Maka kita akan mengetahuinya dari perkataan Nabi Samuel kepada Saul, yakni setelah Nabi Samuel mengurapi Saul sebagai raja pertama Israel pada 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Juga pada 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi roh Tuhan atau roh Allah akan berkuasa atas diri seseorang yang telah diurapi sebagai Raja Israel. Hal tersebut terjadi pada diri Saul maupun Daud, yang juga diurapi oleh Nabi Samuel atas kehendak pilihan Tuhan kepada Daud. Maka yang disebut Tuanku oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat 1, yang adalah Raja atas segala raja, sesungguhnya sebagai roh Tuhan, yakni Gusti, di mana antara Tuhan dan roh Tuhan pada hakikatnya adalah satu. Apa maksudnya? Dalam perjanjian lama, Gusti adalah tuannya Daud, yaitu roh Tuhan yang hanya bersatu atau manunggal pada diri seorang raja atau ratu dan bukan pada diri rakyat jelata biasa. Nah, setelah perjanjian baru, Gusti itu telah menjadi kaula, yakni roh Tuhan yang bersatu atau manunggal dengan sesiapa saja manusianya, dan tidak dibatasi sebagaimana dalam perjanjian lama hanya pada diri seorang raja atau ratu. Jadi antara Gusti dengan kaula itu adalah sama-sama selaku roh Tuhan, bukan sebagaimana pendapat umum yang mengatakan bahwasanya kaula adalah sebagai diri dari manusianya. Maka Tuhannya spiritual Jawa yang baru adalah kaula, yaitu roh Tuhan pada dirinya sendiri dan bukan Gusti atau roh Tuhan selaku raja lagi. Sehingga Gusti yang semula bermakna roh Tuhan selaku raja menjadi Gusti yang bermakna bagusing ati, yakni Tuhan kaula pada dirinya sendiri. Bukan roh Tuhan selaku raja yang dilayani, melainkan roh Tuhan selaku hamba yang melayani. Maka setidaknya terdapat 3 perubahan bagi Gusti. Pertama, Gusti yakni roh Tuhan selaku raja sebagaimana dalam perjanjian lama. Kedua, Gusti Yesus yakni roh Tuhan yang telah menjadi manusia yang dipercayai oleh umat Kristiani. Ketiga, Gusti yang menjadi kaula yakni roh Tuhan selaku hamba yang dianut oleh spiritual Jawa yang baru. Wallahu alam.